Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala beberapa menit ini kita akan membahas sebuah nasihat seorang ulama yang membuat sebuah ibarah bahasa Arab, hatta takuna as'adun nas. Bagaimana kita bisa menjadi manusia yang paling bahagia. Seorang ulama mengatakan dalam kitabnya, al-imanu yadhhabul humum wa yazilul gumum. Dengan imanlah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kegalauanmu. Wa yazilugum, akan menghilangkan keresahanmu. Wa huwa qurratu ainil muwahhidin, adalah kebahagiaan, ketenangan, qurratu ain, kesenangan mata bagi orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wasulutul abidin, adalah jalan bagi orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa kaum muslimin? Dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mengajarkan seseorang anak kecil tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakninya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas mengkhabarkan an Abi Abbas, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi keduanya. Abdullah bin Abbas qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Aku pernah berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sebuah hari. Faqala ya gulam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada anak kecil ini, Abdullah bin Abbas, ya gulam, wahai ananda, wahai anak kecil, wahai anakku sayang, inni uallimuka kalimat. Sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfazillah, jagalah Allah. Yahfazka, Allah akan menjaga dirimu. Ihfazillah tajidu tujahak, jagalah Allah, Allah akan senantiasa berada di depanmu. Allah senantiasa akan berada menjadi penolongmu. Bagaimana cara menjaga Allah Subhanahu wa taala? Para ulama menjelaskan dengan iqamatu fi dinillah, menegakkan agama Allah dalam kehidupan kita. Solat, puasa, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjaga hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik, Allahu Rabbul Alamin akan menjaga kita, akan senantiasa menjadi pembela kita. Orang-orang yang beriman mentawakalkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh urusannya Allah akan cukupkan. Allah katakan di surah Talaq, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Siapa saja yang mentawakalkan, menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga batasan atau hukum Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya, Allah akan jaga dirinya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika engkau minta sesuatu, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan minta kepada orang yang telah meninggal dunia atau berwasilah dengan foto-foto keramat misalnya. Ini bertentangan dari Al-Qur'an sendiri dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malah ini akan jatuh kepada perbuatan syirik. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau minta pertolongan, minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dijelaskan tadi, banyak orang ingin minta perlindungan kepada jimat yang dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang percaya kepada jimat, Allah akan serahkan nasibnya kepada jimat tersebut. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan keimanan kepada Abdullah bin Abbas. Wa'lam annal ummah, ketahuilah wahai ananda, andai seluruh umat ini law ijtama'at, berkumpul, ala an yanfa'uka, untuk memberikan manfaat kepadamu, bisyai'in, kepada satu pun manfaat, sedikit pun manfaat, lam yanfa'uka, tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu illa bisyai'in qad kataballahu lak, sedikit pun takkan bisa kecuali seluruhnya telah Allah takdirkan untukmu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, takdir adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman kita yang keenam, percaya kepada Allah, percaya pada Rasulnya, percaya kepada kitabnya, percaya pada hari kiamat, percaya kepada hari pembalasan. Dan salah satunya apa? Percaya kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, baik maupun buruknya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tu'minu, kalian tidak akan pernah beriman kepada Allah, kalian tidak sempurna iman kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta tu'mina, sampai kalian beriman kepada qadarillah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, syarrihi wa khairihi, buruk dan baiknya, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Kemudian Nabi SAW berpesan juga, mengajarkan keimanan kepada Abdullah bin Abbas. Wa ijtama'u ala ayadurruka bisyai'in, andai seluruh umat ini berkumpul untuk memudaratkan kepadamu, mencelakaimu, lam yadurruka, tidak akan bisa memberikan mudarat kepadamu, tidak akan bisa mencelakai. Seluruh umat ini bersepakat, bersekongkol dia untuk mencelakaimu, takkan bisa, kata Nabi SAW. Qad kataballahu alaik, kecuali seluruhnya telah Allah takdirkan untukmu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, rufiyatil aqlam, pena-pena telah terangkat, wa jafahatis suhuf, tinta-tinta telah kering. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsu hasanun sahih. Hadis ini adalah hadis hasan dan disahihkan oleh para ulama. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan iman kegundahan kita akan hilang. Dengan iman keresahan kita akan hilang, karena kita menyandarkan hidup kepada Allah Rabbul Alamin. Dengan tentu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi anda sekarang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sakitnya orang-orang yang anda cintai, meninggalnya orang-orang yang anda kasihi, ketahuilah apapun bentuknya musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada diri anda, tak terlepas dari ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Hadid, "Wa ma asabakum musibah", apapun musibah yang menimpamu. "Wa ma asabakum musibah fil ardi wala fi anfusikum", di dunia ini, di bumi ini, apapun bentuknya dan apapun musibah yang menimpa dirimu sendiri, illa ma kataballahu. Wa ma asabakum musibah fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali seluruhnya telah Allah tulis sebelum Allah ciptakan. Muslimin yang dimuliakan Allah, dengan iman hati kita akan tenang. Sesuai dengan perkataan ulama tadi mengatakan, dengan imanlah, ya, al-imanu yudhibul humum, dengan imanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan takdir akan menghilangkan keresahanmu, wa yazilul gumum, akan menghilangkan kegalauanmu dalam hidup ini, wa huwa qurratu ainil muwahhidin, adalah penyejuk hati bagi orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, wa sulutul aminin, adalah jalan bagi orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga video ini yang bermanfaat bagi kita sekarang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuknya. Kita sandarkan doa kita, harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa berdoa. Yang hadis Nabi SAW mengatakan, ala adullukum, bolehkah aku tunjukkan kepadamu khunzun min khanazil jannah, harta karunnya surga. Apa itu? La hawla wa la quwata illa billah. Tiada daya upaya dan kekuatan illa billah, kecuali semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga video ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.